I'tikaf artinya diam secara bahasa. Kalau maksud i'tikaf secara istilah adalah diam di dalam masjid dengan niat tertentu. I'tikaf adalah sunnah. Wal i'tikafu kata Imam Abu Suja rahimahullahu taala, beliau mengatakan wal i'tikafu, dan i'tikaf itu adalah sunnah mustahabbatun yang sangat disenangi oleh Allah. Sunnah maksudnya di setiap waktu. Akan tapi di sana ada waktu-waktu yang lebih dianjurkan untuk beriktikaf, yaitu di bulan Ramadan, lebih khusus lagi nanti di 10 akhir bulan Ramadan, lebih khusus lagi di hari-hari ganjilnya di 10 akhir bulan Ramadan. Akan tapi secara umum iktikaf adalah dianjurkan, disunnahkan, dan tidak akan berubah menjadi wajib kecuali dia bernazar. Kalau dia nazar untuk iktikaf, maka dia harus memenuhi nazarnya, maka iktikaf menjadi wajib. Dan iktikaf di dalam madhab kita Imam Syafi'i adalah mudah. Diam sejenak di dalam masjid sudah mendapatkan pahala iktikaf di tempat yang disebut masjid, biarpun tidak digunakan untuk sholat Jumat. Dan ini adalah sangat mudah, peluang besar bagi kita untuk mendapatkan pahala iktikaf. Karena iktikaf menurut madhab kita Imam Syafi'i, biarpun kita duduk sesaat sebentar, sekedar kadar kita mengucapkan kalimat subhanallah atau tumakninah, itu sudah bisa dianggap iktikaf. Duduk sebentar niat iktikaf, berdiri dapat pahala. Jadi seperti itu dalam madhab kita Imam Syafi'i. Masalah besar bagi kita adalah suka lupa niat saat duduk di masjid. Duduk di masjid berjam-jam nggak niat lah. Ini masalah besar ini. Lupa niat. Ayo koreksi diri sendiri. Yang biasa duduk di masjid, niat iktikaf atau tidak? Ini masalah besar bagi kita adalah lupa niat. Sebab amal tanpa niat nggak diterima. Maka niatkan. Intinya ingatlah, jangan sampai tidak. Duduk saja sudah dapat pahala, apalagi nanti di situ dibaringin dengan berzikir, membaca Al-Quran, sholat dan lainnya. Ada iktikaf dan di masjid. Kalau tidak masjid tidak bisa digunakan untuk iktikaf. Walahu syartani, syaratnya 2. Pertama an-niyatun, niat. Innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan kita ini baru dianggap kalau ada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, sesuai dengan niat itulah ia akan dapat. Niat iktikaf. Makanya kalau kita ingin masuk masjid itu, yuk kita dapatkan pahala yang berdobel-dobel. Mengambil air wudhu, masuk masjid, kita akan melakukan sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid digabung sekaligus dengan sholat wudhu, karena kita habis wudhu. Kemudian kita duduk, niat i'tikaf. Allah, pahala. Itu. Pertama adalah niat. Yang kedua harus ada wal-lubthu fil masjid. Harus terbukti dia sempat tinggal diam biarpun sejenak di dalam masjid untuk disebut sebagai orang beriktikaf. Kemudian wala yakhruju minal i'tikafi al-mandhuri. Nah, ini ada i'tikaf nazar. Sesuai dengan nazarnya. Misalnya kalau dia nazarnya adalah tidak pakai batas waktu, ya paling ringannya iktikaf sudah memenuhi nazarnya. Misalnya aku nazar iktikaf di masjid ini, sudah dia masuk duduk sejenak keluar sudah dianggap sebagai orang yang memenuhi nazarnya. Cuman ada orang nazar, kalau aku begini aku nazar iktikaf sehari semalam. Oke, maka dia harus sehari semalam dan berurutan, nggak boleh diputus. Atau aku iktikaf 3 hari di situ atau bagaimana 2 hari. Iktikaf dengan beberapa hari, bukan hanya sesaat. Jadi pakai penentuan waktu, maka karena dia menentukan waktunya, nggak boleh diputus. Harus terus ada di masjid itu iktikaf sampai waktu yang telah ia nazarkan, ia rencanakan harus terpenuhi. Dan tidak boleh keluar kecuali karena ini. Wala yakhruju minal i'tikafi, nggak boleh keluar dari i'tikafi al-mandhuri yang dinazarkan dengan batas, dengan waktu. Karena waktunya sudah ditentukan 2 hari, 3 hari. Maka dia tidak boleh keluar illa li hajatil insani, kecuali karena hajatnya manusia. Hajat mendesak, buang air. Harus keluar dari masjid. Tidak ada makanan, kita harus ngambil makanan. Kemudian balik lagi ke masjid. Seperti itu. Hajat insan. Udhrin, adanya udhur minal haid. Seorang perempuan haid. Dia nazar i'tikaf seminggu. Baru 2 hari haid. Maka harus keluar wajib. Nggak boleh tinggal di masjid dalam keadaan haid. Setelah suci nanti disambung lagi, dilanjutkan. Maka terputus karena haid tidak dianggap merusak i'tikaf. Karena ada udhur. Yang merusak i'tikaf adalah kalau dia keluar tanpa udhur. Dia pengen i'tikaf sehari semalam nazarnya. Nazar sehari semalam harus dipenuhi sehari semalam. Tapi baru 6 jam dia jalan-jalan, nggak ada hajat. Batal. Harus mulai lagi. Mulai lagi dari awal. Nggak dihitung sehari semalamnya. Kecuali tadi keluarnya karena hajat manusia yang mendesak, makan, buang air dan seterusnya. Kecuali haid amaradin, sakit, nggak bisa itu. Sakit macam lain cerita. La yumkinul muqamah ma'ahu, sehingga tidak mungkin dia tinggal di masjid ma'ahu dengan adanya sakit. Jadi sakit yang parah, termasuk udhur. Kayak haid, keluar nanti dilanjutkan kalau sudah sehat. Kemudian yang membatalkan yabtulu, akan batal i'tikaf ini bil waqti, dengan hubungan suami istri.
Ini jarak ini, kebayangnya bagaimana ini? Itu adalah kebayang adalah dalam iktikaf yang nazar. Kalau iktikaf sesaat bagaimana dia akan hubungan suami istri? Iktikaf nazar mungkin. Suami istri tinggal di itu iktikaf. Maka akan batalkan di iktikaf kalau ada hubungan suami istri. Kecuali dia lupa, nggak sadar kalau dia iktikaf sama-sama ngelindur. Nabi melaksanakan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Iktikaf secara bahasa artinya ya'kufuna ala asnamil lahum, orang yang menetap di suatu tempat, apakah tempat itu baik atau tak baik. Contohnya dalam ayat ini ya'kufuna ala asnamil lahum, mereka menetap di tempat berhala. Jadi besok malam kalau ada suami ibu yang sudah jam 11 belum juga pulang, abang sedang di mana? Iktikaf katanya. Kok ada suara-suara musik? Itu lain iktikaf. Karena makna iktikaf secara bahasa artinya menetap di suatu tempat, khairan kana au syarran, apakah tempat itu baik ataupun buruk. Jadi tempat yang tak baik iktikaf juga secara bahasa. Adapun secara istilah iktikaf artinya al-muksu fil masjidi, menetap di dalam masjid biniyatin makhsusah, dengan niat khusus. Niat khusus maksudnya taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk masjid nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Seminim-minim iktikaf dengan semaksimal selama-lama iktikaf. Nabi ketika Ramadan terakhir iktikafnya 20 yauman, 20 hari 20 malam. Jadi kalau sehari semalam 24 jam kali 20 hari 480 jam. Itu iktikaf yang paling lama. Kalau tak sanggup, maka yang biasa tak pernah ditinggalkan Nabi setiap tahun itu 10 hari 10 malam. Makanya kalau kita menghadap ke arah kiblat, ini tempat mihrab imam Nabi, di sebelah kiri kamar Nabi ada tiang. Tiang itu namanya ustuwanatus sarir, tiang sarir. Sarir tempat tidur. Karena di bawah tiang itu ada tempat tidur Nabi Muhammad SAW waktu beriktikaf. Di samping itu ada ustuwanatul haris, tiang penjaga. Karena disitulah Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seminim-minim i'tikaf kalau menurut mazhab Maliki menggabungkan siang dan malam. 24 jam baru i'tikaf menurut mazhab Maliki. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i, seminim-minim i'tikaf lama sikit dari ruku'. Subhan rabbiyal a'la, subhan rabbiyal azim wa bihamdi, subhan rabbiyal azim wa bihamdi, subhan rabbiyal azim wa bihamdi, subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Itu sudah dianggap i'tikaf. Jadi saya sebutkan 4 ini, 20 hari, 10 hari, 24 jam dengan 4 kali tasbih. Tapi di beberapa kota Pak Ustadz ada i'tikafnya masuknya jam 1 malam, keluarnya menjelang sahur. Itu namanya i'tikaf Batman, i'tikaf kalong. Boleh, tak masalah. Selama i'tikaf itu wudhu tak batal. Tapi kalau wudhunya batal, dia boleh keluar untuk ambil wudhu karena darurat. Jadi jangan gara-gara kata Ustadz kalau wudhu batal, i'tikaf batal, lalu menahan kentut sampai biru mukanya. Jadi tetap melaksanakan i'tikaf. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kamu berhubungan ketika kamu sedang i'tikaf di masjid. Masa i'tikaf di masjid berhubungan? Jadi maksudnya itu begini. Orang yang berniat iktikaf 10 hari, besok habis maghrib dia masuk ke masjid, kebetulan rumahnya dekat, rumahnya samping masjid. Lalu kemudian habis berbuka, balik dia mau ngambil baju, disempatkannya kejap
Itu yang batal iktikaf 10 hari. Itu maksud ayat. Intinya iktikaf itu lama sikit dari rukuk dan sujud sudah iktikaf. Tapi kalau dia mau berniat iktikaf 10 hari 10 malam, apalagi sampai dinazarkannya, aku bernazar iktikaf tahun ini 10 hari 10 malam. Kalau anakku lulus PNS tahun ini, ya Allah aku iktikaf. Tiba-tiba lulus. Maka selama 10 hari 10 malam dia tak boleh keluar. Keluar dia mengambil pakaian karena tak ada yang mengantar, darurat, dia ambil, boleh ambil. Tapi kalau dia berhubungan, maka batal iktikaf yang 10 hari 10 malam. Yang jomblo susah memahami ini, tak usah, ini berat. Lalu kemudian bagaimana kalau ada orang bernazar, berniat iktikaf, meninggal dia? Kata Imam Syafi'i, orang yang berniat iktikaf 10 hari 10 malam, atau 3 hari 3 malam, atau sehari semalam, meninggal dia, maka ahli warisnya membayarkan sehari semalamnya itu 1 mud. Jadi iktikaf itu bisa dibayarkan qadanya dengan fidyah, membayar 1 mud. 1 mud itu 7 on setengah beras, gandum, makanan pokok. Nah, jadi orang yang dikunjungi oleh Lailatul Qadar itu adalah orang yang siap untuk dikunjungi. Nah, persiapan itu selama ini terkadang terlambat. Kita baru Lailatul Qadar malam 27 Ramadan. Ya tahu? Iya. Padahal mestinya sebelumnya itu ada bahkan ungkapan bulan Sya'ban itu bulan Rajab itu bulan menanam. Bulan Sya'ban itu bulan menyiram, bulan Ramadan itu bulan panen. Ini mau panen ndak diam ndak ini. Nah, jadi harus siapkan hati sejak semula. Itu sebabnya Abi senang berbicara tentang Lailatul Qadar pada sebelum Ramadan. Justru kita jadi mempersiapkannya sebelum Ramadan. Persiapkan hati. Nah, satu lagi, Lailatul Qadar itu salamun hiya hatta mata. Harus damai hati Anda. Damai dengan diri Anda, damai dengan orang lain dan sebagainya. Karena dia tidak datang pada orang yang tidak damai. Itu kira-kira ya. Nah. Bagaimana Gus? Menambahkan yang dari Pak Kures. Kalau tradisi di pesantren, karena ini akan mengilhami sekian tradisi di masyarakat, karena mereka rata-rata dipandu kiai. Malam 17 sudah banyak mengadakan nuzulul Quran, terus 21, 23 sampai 25, 27. Dan kiai-kiai itu pinter, meskipun mereka tahu Lailatul Qadar hanya sehari dari sekian hari itu, tapi kebaikan nggak boleh terbatas. Betul. Sehingga dengan tanda kutip agak-agak diakalin. Ya. Tapi ini kan tetap baik, artinya tetap baik, ibadah itu nggak ada ruginya, mendapat Lailatul Qadar maupun enggak itu. Jadi ikhtiar tadi tetap bagus itu. Betul. Saya ingin tambahkan lagi di sini. Allah memberi anugerah bukan hanya melalui Lailatul Qadar, banyak anugerah yang lain. Ya toh? Itu ada ungkapan di pesantren dulu dikatakan Inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat. Ala fata'arradu. Ada nafahat. Ada apa artinya itu? Kita bisa ilustrasikan hembusan angin. Siapapun yang berada di lokasi itu kena hembusan. Ada itu satu. Ada lagi atiyat, anugerah dari Allah tanpa Anda minta. Dia ini orang baik, ini orang ini. Itu anugerah. Tidak harus Lailatul Qadar. Ada lagi mawahib sesuai dengan permintaan. Jadi ada 3. Tidak usah kan itu kita siapkan. Tidak dapat Lailatul Qadar, ada yang lain, ada yang lain, ada yang lain. Ya, karena itu seperti kata Gus Bahak, kita punya kiai-kiai di pesantren itu mempersiapkan diri kan kebaikan dan aneka hal. Itu. Karena nggak ada ruginya tadi. Tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Bahkan sekedar iman akan wujudnya Lailatul Qadar itu bagian dari kebaikan sudah. Betul. Bahwa teks tentang Lailatul Qadar itu didawuhkan Rasulullah lewat hadis sahih, dan Nabi jelas-jelas ngendikan faltamisuha fil ashril awakhir, maka carilah di ashril awakhir. Di mana-mana nyari itu ya ada persiapan, seperti yang dikatakan Pak Kures tadi. Kelirunya kita ini nggak persiapan, tahu-tahu merasa mencari ini. Nah, kalau nggak persiapan namanya penunggu, bukan pencari. Bukan pencari. Imam Syafi'i saat itu menjawab,
Isla yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Seorang yang tidak pernah mencari tidak bisa diistilahkan tidak menemukan gitu. Padahal Allah ngendikan falam tajiduma'an untuk boleh tayamum harus tidak menemukan air, di mana-mana tidak menemukan setelah mencari. Sama, di mana-mana mencari itu ya ada ikhtiar, faltamisuha, persiapan. Kalau tidak persiapan namanya menunggu bukan mencari. Jadi artinya bagi orang yang meyakini Lailatul Qadar di atas 20 ya tidak menafikan persiapannya mulai tanggal 1, bahkan mulai Rejab tadi. Jadi ini saling tidak bertentangan.